Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawala. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah, di mana hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama di Batavia Prosperity Finance pada hari Jumat 30 Muharram 1442. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena jauh terlambat. Tadi nunggu ada yang datang jaga anak dulu karena nggak ada orang tinggal di rumah. Tadi ada saya telepon Ustaz Sudah, tapi beliau nggak aktif HP-nya, nggak ada beliau. HP rusak. Oh gitu. Oh, tapi kemarin ada terhubung ya? Kemarin ada telepon. Mohon maaf. Pak Teddy juga lagi nggak di. Ada di sini kurang sehat, nyusul tadi. Oh gitu, siap. Makasih banyak. Ada beberapa orang yang sakit. Oh iya, tapi enggak ini ya, bukan COVID. Ya, karena musim kayak gini sakit kan memang jadi ini ya, jadi masalah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan dan kekuatan bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan berkat Yasin kita bisa. Baik, kita mulai pengajian kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pengajian dengan kitab Hamami ini, yaitu kitab tentang tafsir surat Yasin. Dan minggu yang lalu kita sudah sampai pada ayat laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah wajiblah azab di atas kebanyakan mereka, padahal mereka tidak beriman. Nah, dalam ayat ini sebelumnya telah diceritakan bahwa Allah Ta'ala dengan ilmunya dalam azali sudah mengetahui bahwa kebanyakan dari kaum Quraisy ini akan terkena azab karena mereka menentang dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan menentang kenabian dan kerasulan daripada Nabi Muhammad, seperti Abi Jahal, Utbah dan Syaibah dan Mughirah dan lain daripada mereka. Jadi mereka ini semuanya akan terkena azab, dan ini ditakkid atau dijelaskan oleh Allah. Litakkidil hujjah la li talibil iman, bukanlah untuk menuntut iman, karena Allah Ta'ala alima annahum laisu min ahli tauhid wal iman, karena Allah akan tahu bahwa mereka bukanlah ahli tauhid dan iman. Kita lanjutkan pengajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir pada hari ini mendapatkan manfaat dengan ilmunya pengarang, baik dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan pada leher-leher mereka itu belenggu sehingga mereka terikat dan tertunduk. Fahum muqmahun ay rafi'una rusahum ghadduna absarahum. Oh bukan tertunduk tapi tertengadah. Rafi'una rusahum terangkat kepalanya, ghadduna absarahum terbelalak matanya. Lianna umudul ghusli fi itqil maghluli yadkhulu tahta dhunuqihi. Karena belenggu itu masuk dari lehernya dan terikat sehingga di bawah dagunya. Fayamna'uhu khafdu ra'sihi, maka tertolaklah, tertegahlah untuk menundukkan kepalanya. Wahadil ayah ala sabil tamthil, dan ayat ini adalah bagian daripada tamsil, yaitu bagian daripada percontohan. Liman la yu'minu billah, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Wa takabbaru biman kanat yadahu ila unukihi, dan takabur ataupun sombong ditamsilkan, dicontohkan dengan orang yang terangkat kepalanya dan terikat tangannya kepada lehernya. Warafa'a ra'sahu ila sama, dan terangkat kepalanya ke langit. Walam yarshiya, dan tidaklah dia mau menunduk. Nah, ayat ini yang sering kita baca dan bahkan baru saja kita baca bersama, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, adalah sebuah contoh, sebuah petunjuk dari Allah bahwa orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau mendengar dakwah daripada Allah melalui Rasulnya, maka orang ini sama seperti orang
yang tertengadah kepalanya dan terikat tangannya kepada lehernya. Dan inilah tamsilan atau perumpamaan daripada orang-orang yang selama ini tidak mau mendengar dakwah daripada rasul-rasul yang telah diutus dan ditutup oleh Nabi Muhammad. Nah, di sini kita ambil suatu iktibar, suatu contoh bagaimana Rasulullah yang selama ini telah diutus ke muka bumi, bahkan saat ini ke kaum Quraisy, sebenarnya yang beliau bawa adalah sebuah ajaran yang sangat agung, yang sangat hebat. Tapi karena kaum Quraisy saat itu tidak mengetahui, mereka akan menganggap bahwa hal ini adalah sebuah dongeng belaka, isapan jempol belaka. Padahal yang Rasulullah ajarkan, yang Rasulullah turunkan bermanfaat bagi mereka dunia dan akhirat. Jadi kalau kita pelajari sejarah daripada Rasulullah, nah Rasulullah itu sebenarnya sudah mengajarkan pola hidup sehat. Contohnya hari ini saat kita sedang terkena wabah seperti ini, Rasulullah dulu sudah mengajarkan kalau ada orang yang berada di tempat wabah maka tidak boleh keluar. Kalau dia berada di luar tempat wabah maka dia tidak boleh masuk. Dan inilah bagian bagaimana kesehatan itu merupakan sesuatu yang dituntut dalam agama. Al-mu'minul qawi, kata Rasulullah, habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Nah, kuat ini apa? Kuat hartanya, kuat fisiknya, kuat finansialnya, juga kuat tubuhnya. Makanya hari ini orang kadang-kadang terbalik. Pada saat diperintahkan untuk memakai masker, diperintahkan untuk menjaga kesehatan, semua pada nggak mau. Tapi giliran sakit, nah akhirnya mandum tidak lagi berguna. Hari ini kita sudah dapat berita 3 orang dokter umum di Losmawe sudah tertular. Di Dinas Kesehatan Jawa sudah 6 orang pejabat kena, dan bahkan 1 orang kemarin perawat di rumah sakit Puskesmas Jogiri meninggal, umur 38 tahun. Nah, jadi bagaimana hari ini kita lihat, kita jaga kesehatan, jangan sampai kesehatan diri sendiri kita nggak open. Bahkan kadang-kadang ada orang yang mau mandi aja pas kalau keluar rumah, kalau nggak, karena sekarang lagi musim-musim working from home, mandi itu ya sampai mandi pun malas. Nah, sampai segitu kondisi ini. Kalau kita analogikan sama seperti orang yang membuka usaha kebun binatang. Nah, ada kebun binatang. Pertama dibuat kebun binatang, menyediakan berbagai jenis binatang eksotis dari berbagai benua di seluruh dunia. Tiket masuk hanya 50.000. Gak ada yang mau masuk, gak ada yang mau berkunjung, gak ada yang mau datang karena tiketnya 50.000. Akhirnya diturunin, tiket masuk 25.000. Gak ada juga yang datang. Khusus hari ini tiket masuk 10.000, juga gak ada yang datang. Karena orang malas ngapain 10.000 buang-buang di situ. Akhirnya dibuat tiket masuk gratis. Begitu dibuat tiket masuk gratis, semua orang berbondong-bondong masuk karena yang namanya gratis kan suka barang gratisan. Nah, begitu masuk semuanya, setelah masuk rame-rame, si pengurus tadi punya ide, ditutupnya pagar pintu masuk, lalu dibuka pagar binatang-binatang itu. Kandang singa dibuka, kandang buaya dibuka, kandang macan tutul dibuka, leopard, citah semua dibuka, ular dibuka semua kandangnya. Akhirnya karena semua kandang dibuka, binatang itu ngejar pengunjung. Semua ngejar, semua lari ke pintu. Di pintu sang pemilik sudah nempel kertas, tiket keluar 500.000 rupiah. Nah, jadi karena memang mau keluar, tadi kan udah dikejar sama binatang, dikejar sama harimau. Ya udah, keluar, terpaksa keluarin. Keluarkan saya dari sini, keluarkan segera. 500.000 nggak apa, ngutang dulu sama kawan nggak apa-apa. Tapi yang penting saya boleh keluar daripada diterkam harimau, daripada digigit buaya. Nah, kalau buaya darat mungkin sudah biasa ya digigit, paling merah di leher. Gitu. Tapi kalau buaya betul, ya mungkin agak ngeri. Nah, ini mungkin analogi dari kita. Hari ini disuruh pakai masker yang 5.000, yang 6.000, malas. Disuruh jaga jarak, malas. Cuci tangan, malas. Jaga kesehatan, malas. Sampai
hari Jumat hari ini ada yang belum potong bulu ketiak, beneran sampai gini jadinya karena saking malasnya jaga kesehatan gitu. Kondisinya seperti itulah, kita malasnya jaga kebersihan diri kita sendiri, padahal an-nidhafatu minal iman. Bagaimana kebersihan ini bagian daripada iman. Nah, saat kita tidak menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita dengan hal-hal sepele seperti ini, kan cuma 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Cuma 3M yang disuruh jaga. Nah, saat ini tidak kita mau jaga, kena ke rumah sakit, kena COVID, masuk rumah sakit, biayanya mahal sekali. Kebetulan Pak Wa saya, abang mama, kakak kandung mama punya suami namanya Dr. Rusli Ali di Banda Aceh, SPTRT, beliau yang tahu, di Apotek Asih Simpangan Kutape. Beliau kemarin terkena COVID, jadi swabnya negatif padahal, rapidnya negatif, tapi begitu di swab positif. Jadi kemarin di rumah sakit itu beliau hampir 10 hari di rumah sakit, dan lalu sekarang udah pulang ke rumah, udah dinyatakan sembuh. Nah, ternyata dari beliau sakit itu dapat berita pertama, semua keluarga nggak boleh jenguk, kami nggak boleh jenguk, bahkan istrinya nggak boleh jenguk. Jadi ada anak S1 yang kebetulan dokter juga yang boleh di situ standby 1 orang. Yang mahal obatnya, obat suntiknya. Obat suntik itu 1 kali suntik 1 ampul itu harganya 3,5 juta, dan harus disuntik sebanyak 12 ampul baru bisa keluar. Jadi dalam sehari 2 kali suntik, sehari 2 kali suntik, 7 juta sehari, sampai 6 hari itu. 6 hari berarti 12 ampul totalnya. 6 hari harus selesai suntik. Obatnya tidak ada di sini di Jakarta, harus pesan. Jadi begitu sakit, pesan ke Jakarta, 2 hari baru sampai obat, baru mulai disuntik. Setelah disuntik terakhir baru dicek, alhamdulillah sudah di swab kembali, sudah tidak lagi positif, alhamdulillah baru bisa keluar. Nah, 3,5 juta sekali suntik. Sampai kemarin ada kejadian, perawatnya kebetulan si Renja, adik sepupu tuh yang jagain dia, yang dokter itu ketiduran pagi. Begitu dia ketiduran pagi, si perawat masuk karena mau suntik, nggak dibangunin dia karena memang dia ngantuk, jadi nggak dibangunin. Disuntik, kebetulan perawatnya anak makan. Jadi begitu disuntik dia nggak lihat, disuntiknya kan diimpus, disuntik ampul tuh. Begitu disuntik diimpus, dia nggak lihat ternyata Pak Warusli itu beliau impusnya udah lepas. Yang di tangannya kan lasak tidur malam, karena lasak tidur malam dia lepas. Di situ udah suntik. Jadi terbangun Reja, dilihat di kasur udah tumpah cairan impus itu sama ya obat-obatnya semua ya. Berarti sudah rugi 3,5 juta kan, udah rugi. Karena memang mau ada efek jerah, akhirnya keluarga tuntut si perawat itu. Dia harus bayar, padahal dia anak bakti, malah nggak ada duit, ya nggak ada gaji. Tapi terpaksa harus bayar 3,5 juta. Kalau nggak, maksudnya efek jerah dibuat. Tapi emang saya kurang setuju. Tapi intinya gitulah. Kalau nanti dia asal-asalan lagi, berapa juta lagi yang akan keluar gara-gara ini. Sehari 7 juta. Segitulah mahalnya obat hari ini. Nah, kita kalau tidak menjaga kesehatan pada hari ini, begitu sakit nantinya, yang bahaya bukan kita aja, tapi sebentar. Assalamualaikum Pak Sisa. Pak Munawar. Pak Munawar bencana Pak. Meninggal ini ada Jun. Oh ya Allah. Iya. Oh ya Allah. Oh iya iya. Oh iya, awal sakit apa? Jid dong cek Pak Munawar tahu. Iya. Jid. Ya. Abang Pak Ahyar Pak, yang Pak Ahyar di PU ya. Syarah itu. Meninggal 1 orang di Aceh Utara setiap hari. Kan saya lagi ini disuruh cek ke rumah sakit, kepala rumah sakit, apa betul karena COVID, karena bosan dari Sakinah dirujuk ke sana, meninggal padahal masih baru, masih aktif beliau,
suruh kirim ke grup. Jadi dalam sehari kemarin dulu itu hari Minggu, malah di Ciotara 4 orang yang pegawai yang meninggal karena COVID. Nah, Assalamualaikum, Bu, dapat berita Pak Munawar start pagi, Bu ya? Oh gitu, nggak disuruh cek ada riwayat COVID apa nggak, Bu? Bisa di ini? Oh ya, siap. Oke, siap. Istri Bang Ai Humas yang dulu di Humas Saudara, udah akhirnya kesekwan, Bu yang kepala SMK 2 tuh. Nah, itu istri Bang Ai Humas meninggal kan COVID. Jadi yang ini juga suami Kak Sur di Kasih Logistik ya, kenal ya? Tetangga ini. Oh, depan lorong ya. Kamu meninggal juga. Kan di Ciotara juga. Jadi maksudnya kendalanya saat COVID kita jadi terhindar dari orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi. Bahkan hari ini untuk mandikan pasti nggak bisa. Yang mandikan itu pasti orang rumah sakit. Untuk sholat kan sekarang sudah dibolehkan, karena kemarin dapat berita yang sholat kan ternyata rukun pula. Karena ada rukun. Jadi sholatkan keluarga sudah boleh, tapi di luar ambulan. Jadi jenazah dalam ambulan ini di luar ambulan. Habis itu di balutnya ya habis pakai kafan, pakai karet lagi, pakai plastik itu lagi, body bag. Jadi agak terlalu apa ya? Terlalu banyak hal yang berbeda dari sebelumnya. Saat body bag badan kita mungkin nggak cepat hancur, jadi tubuh kita ya berulat semuanya dalam itu ya, misalnya karena memang dengan kedap udara segala macam. Jadi inilah yang bahaya sebenarnya. Kalau kita nggak jaga dari sekarang, ya ujungnya akan terus-terusan seperti ini. Makanya kita sudah dapat kesempatan untuk bisa menjaga kesehatan mulai dari yang kecil-kecil, ya coba kita jaga mulai dari sekarang, mulai dari diri kita dan mulai saat ini juga, minimal dari yang kecil-kecil. Sebentar ya. Assalamualaikum, Pak ya, dapat kita Pak Munawar ya? Oh, belum pasti. Nah, karena disuruh kirim berita ke grup. Kalau udah bang siapa ya? Tahu kirim. Biar tahu Pak Bupati ini. Nah, bagaimana kesehatan ini yang Rasulullah ajarkan kepada kita, kepada umatnya, kepada kaum Quraisy dulu, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Apa yang diajarkan Rasulullah, bagaimana tentang menjaga kesehatan, bagaimana tentang menjaga kebersihan tubuh, dan ini memang selalu Rasulullah ajarkan. Karena kaum kafir Quraisy merasa ini sesuatu hal yang aneh, mereka menolak hal ini, mereka membantah hal ini. Akhirnya mereka saat ini membuat pernyataan dan kesimpulan bahwa ajaran Rasulullah itu bohong. Nah, inilah yang menyebabkan pertama bagaimana Rasulullah itu dianggap penipu, pembohong. Bahkan di orang itu begitu sombong. Rasulullah yang sebelumnya beliau adalah seorang pedagang, tapi begitu dapat wahyu Rasulullah menjadi nabi, dan menurut mereka Rasulullah ini tidak pantas menjadi nabi karena memang Rasulullah ini adalah seseorang yang dulunya tidak punya riwayat religius gitu maksud mereka. Nah, makanya saat Rasulullah menyampaikan sesuatu berita, menyampaikan sesuatu kebenaran kepada orang kafir Quraisy, mereka menolak dengan mentah-mentah karena mereka menganggap bahwa ini sesuatu hal yang bohong.
hadisul ifki, artinya berita tentang kebohongan. Bahkan berita tentang bagaimana kesehatan itu harus jaga pun mereka menolak. Nah, kita hari ini dari hal yang kecil, misalnya dari rokok aja, kita saat ini belum bisa buang. Karena kenapa? Karena kita menganggap ini bukan suatu yang bahaya, padahal sudah ditulis merokok membunuhmu. Datang kita ambil rokok, kamu sok. Ini korek masalah. Lagi mau disak koreknya masalah. Harus saya ini koreknya. Ya. Jadi apa? Ini korek lagi mau dipakai, masa biar aja dibengkokin aja. Inilah kondisi bagaimana kita harus jaga kesehatan. Jadi sebenarnya kesehatan itu memang seakan mahal, tapi memang itu lebih berharga daripada uang. Bayangkan hari ini kalau kata Jack Ma itu, monyet saat diberikan di depannya pisang dan uang, dia pasti akan pilih pisang karena dia nggak tahu apa harga uang. Nah, kita hari ini kalau diberikan uang dan disuruh pilih antara uang dan kesehatan, kita pasti akan pilih uang. Kita mau kerja mati-matian sampai lembur demi uang, walaupun mengorbankan kesehatan. Banyak teman-teman saya yang kena lever, kena sakit kuning, itu sering. Kalau tipes udah langganan. Itu demi uang. Padahal saat sudah sakit, uang yang dia dapat nggak cukup untuk berobat. Dia tadi kan disuruh nagih, suruh ambil tagihan, suruh jumpa sama pelanggan, suruh jumpa dengan orang-orang yang mesti datang ke sini tanpa pengaman, tanpa masker, bahkan orang datang ke sini. Nah, yang dia dapat cuma gaji. Berapa gaji sebulannya? Begitu dia sakit. Nah, yang dia peroleh bukan hanya uang yang keluar, bahkan mungkin berujung ke kematian. Dan kematian gara-gara ini tiba-tiba sekali. Kami sudah berapa orang kemarin kepala dinas pertanian juga meninggal ya. Itu beritanya sebelumnya tipes juga, tapi di sini beliau nggak dirapit. Setelah beliau meninggal sekarang di rumah sakit Melati sudah mulai dirapit sekarang. Dulu nggak ada, sekarang udah ada. Setiap masuk siapapun itu dirapit dulu. Memang lebih enak dirapit, kalau rapit cuma ambil darah di sini. Tapi kalau swab tuh sampai dicongkel sampai ingus ya. Kita kadang-kadang congkel upil aja jauh kan susah kali congkel. Apalagi sampai dicongkel sampai ingus gitu. Tapi ya begitulah bagaimana kita hari ini melihat sesuatu yang seakan-akan biasa saja. Bahkan kadang-kadang kok diingatin, pakai masker, orang marah, apa urusan ngegas gitu. Nah, orang-orang yang ngegas gini mungkin dulu mamanya ngidam gas LPG pakai lain juga gitu. Tapi ya memang kita kadang-kadang dalam hidup kayak gitu ya, jumpa dengan orang-orang yang membenci kita, bahkan kadang-kadang kita juga membenci diri kita sendiri. Tapi kalau kita hari ini membenci diri kita sendiri, jangan takut. Mungkin luar sana juga banyak yang membenci kita juga, Anda nggak sendiri ya. Karena banyak juga yang membenci kita. Nah, begitulah Rasulullah saat membawa berita tentang hal-hal yang benar yang diajarkan oleh Allah, mereka menolak, mereka membantah. Padahal yang Rasulullah ajarkan itu bermanfaat untuk mereka. Termasuk salah satunya selain manfaat kesehatan, Rasulullah juga ajarkan tentang bagaimana untuk kaya. Nah, Rasulullah itu ternyata lebih lama kayanya daripada miskinnya. Rasulullah itu hidup sampai umur 63 tahun. Beliau diangkat jadi nabi di umur 40 tahun. Berarti beliau jadi nabi selama 23 tahun. Beliau jadi pedagang selama 25 tahun. Bahkan satu riwayat beliau berdagang dari umur 13, berarti selama 27 tahun. Kita anggap pada 25 tahun. Beliau berdagang selama 25 tahun. 25 tahun berdagang, berarti 25 tahun jadi orang kaya. Beliau saudagar. Saat beliau kawin dengan Khadijah, itu mas kawinnya 200 ekor unta. Satu unta kalau kita hitungnya seperti lembu aja, sekitar 20 juta. 200 ekor unta berapa miliar? 4 miliar juga kan. Itu mas kawinnya. Sekarang mau cari cowok yang segitu, mas kawinnya ada. Bener mayam muka. Sekarang mayam mampan aja ada 3.300.000 satu mayam. Dek,
Udah. Oh iya kecil. Ya pada kecil lah untuk corona. Jadi memang ya seperti dari sini lagi Mas ya. Nah, jadi bagi yang kira-kira masih saat ini masih menjomblo ya sudah bisa siapkan stamina. Gara-gara tawita dulu rusuk dikrek, patah tulung di iyo. Dulu rusuk dikrek. Bantuan dana desa. Cari bantuan dana desa. Ya, makanya itu kawinnya juga nanti harus pakai BPJS ya, kawin di puskesmas. Kenapa nikahnya di puskesmas? Karena menikah karena kecelakaan. Puskesmas. Jadi ataupun cari orang yang kalau orang Aceh memang mas kawinnya agak mahal ya. Kalau di Jawa kan cuma seperangkat sholat dibayar tunai, jadi agak lebih murah. Tapi ya mungkin bisa juga orang Ambon ya, orang Ternate gitu. Mungkin kalau pada pertanyaan, kalau orang London kawin dengan orang Ternate, apakah anaknya jadi lonte gitu? Mau gratis kawin di grepe. Ya itu dia kawin. Bukan macit. Iya, jadi seperti itulah. Kalau kita bisa setelah kawin yang murah, mungkin nanti setelah itu mau beli rumah agak lebih gampang, walaupun rumah kecil kayak apartemen gitu. Apartemen kok itu pun kalau lagi senang-senang lagi berkawan, kok udah berantem namanya apart musuh, bukan teman lagi, apart musuh. Jadi bagaimana kita sekarang melihat pasangan hidup adalah seseorang yang memang selalu bersama kita. Seperti sekarang walaupun kita belum punya pasangan hidup, minimal kita sudah punya sahabat. Nah, sahabat sejati itu kalau sekarang walaupun kita belum keluarga kan sahabat semua nih. Bahkan di Instagram sering saya lihat juga foto bersama sama-sama dari Batavia. Alhamdulillah. Nah, sahabat sejati itu tandanya tidak pernah menjelekkan satu sama lain, tapi berkumpul bersama-sama menjelekkan orang lain gitu. Jadi boleh jangan jelekkan kawan sendiri, jadi kumpul aja gosip si itu yang sebelah sono tuh kan. Jadi boleh ya dari jadi ya kalaupun nggak berani ribah langsung, mungkin nanti kalau apa pas lewat atau pas mau parkir motor, pas mau parkir Honda gitu, jadi kan saling geber-geber Honda boleh gitu. Itu kalau ada orang yang lagi bawa Honda pelan-pelan lalu tiba-tiba disalip sama orang kencang-kencang, lalu tiba-tiba dia juga nyalip lagi, lalu ketabrak. Seperti kemarin ya di Simpang 4 lampu merah itu yang anak polisi masih satu orang tabrak, ada lihat CCTV-nya. Mobil Simpang 4 Baitur Rahman ini ada CCTV yang masih bulan 5 ya. Tapi orangnya masih di rumah sakit katanya. Ya Selat Malaka yang anak politeknik itu. Oh, saya nggak tahu. Saya berdapat berita katanya masih di rumah sakit anaknya. Saya lihat CCTV ya, dibilang katanya orang itu bukan, itu bulan 5 kejadiannya. Ya, jadi meninggal, itu udah meninggal. Memang kencang kali mobilnya. Takutnya orang yang geber itu ke apa? Memang bukan mabuk, bukan. Tapi kok bisa kencang kali di lampu merah? Ditangkap juga orangnya. Ngantuk. Ngantuk kencang kali. Nah, orang yang kayak gitu, apalagi yang geber-geber Honda yang balap-balap, makanya kalau di neraka nanti mungkin azabnya tuh di ada di apa asap knalpot RE King rum dikenain seperti itu. Ya, jadi memang kita kadang-kadang dalam hidup ini banyak hal-hal yang tidak kita duga, banyak hal yang tidak sesuai dengan kita. Namanya hidup ya pastilah diselimuti masalah. Kalau kita mau diselimuti wijen ya jadi onde-onde lah, jadi itu baru diselimuti wijen. Kalau kita sekarang hidup pasti banyak masalah. Jadi kalau kita hari ini berada dalam hidup dan memang ada masalah, baik masalah harta atau masalah galau karena percintaan kan. Itu juga kan tadi ceritanya jomblo. Jadi kadang-kadang kita jumpa dengan seseorang buat kita galau. Tanya, are you kind of kambing because of you make my heart terombang-ambing gitu. Kamu membuat hatiku terombang-ambing. Apakah kamu kambing? Memang kadang-kadang kita galau begitu melihat atau mengalami suatu kisah cinta mungkin yang enggak sesuai dengan keinginan kita. Tapi di saat inilah agama juga menenteramkan kita, memberikan jalan keluar.
Bahkan kalau kita sekarang sudah punya teman, duduk rame-rame, makan bareng sama-sama, mungkin bisa sedikit melupakan hal itu. Ya kan, sering duduk kemarin di kota ya, makan. Saya udah lihat di foto Instagram saya lah ya. Kota Intan ya, di Kota Intan. Di pesan makanan. Jadi kalau kita kan bisa pesan apa aja, bahkan kalau misalnya misal di sini pun mau, walaupun nggak aqua, kita bisa beli teh botol, tapi dalam kotak, namanya teh kotak ya. Kalau kita minum teh kotak keluarnya tantri gitu, karena kotak. Jadi kita bisa dengan sama-sama sama teman seperti ini mungkin sedikit membuat kita lupa dengan masalah kita, dan membuat kita tidak terlalu memasalahkan apa yang jadi permasalahan. Karena saat di sini kita rame-rame, yang mungkin banyak hal-hal yang membuat kita senang, banyak hal yang membuat kita bahagia, sedikit melupakan masalah kita. Jadi bahkan dapat info-info baru dari teman sambil masa-masa seperti ini, dapat kalau mau misal perawatan rambut, saya mau perawatan rambut, bagusnya pakai apa? Oh bagus pakai lidah buaya. Lidah buaya kalau dicabut kira-kira buaya masih bisa ngomong nggak ya kalau buaya dicabut? Nah jadi kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat hari ini bagaimana Rasulullah sudah membawa kebaikan kepada orang kaum Quraisy atau kaum kafir jahiliyah, sebenarnya mereka tidak tahu apa yang Rasulullah bawa. Nah Rasulullah yang punya pengalaman 25 tahun berdagang itu sudah teruji. Bahkan Rasulullah sebenarnya bukan ingin jadi orang fakir, tapi jadi orang miskin. Nah bedanya orang fakir dengan orang miskin itu memang kekurangan, tapi tetap bersyukur. Karena Rasulullah itu punya sesuatu yang memang patut untuk disyukuri. Bahkan Rasulullah itu punya tubuh yang kuat sekali. Rasulullah kalau dalam hadis riwayat Tabrani, beliau tubuhnya itu dalam riwayat Tabrani seperti perutnya bersusun-susun. Jadi kalau kita six pack ya namanya. Kalau sementara kita yang sekarang bahkan rata-rata bukan, iya one pack atau sigman udah kayak 6 bulan. Jadi bagaimana Rasulullah ajarkan ini, kadang-kadang kan kita ini kalian ya nggak apa-apa, kalian sabar ya kan. Ya tapi kalau lagi marah bahaya tuh, tidak ada yang lebih bahaya dari marahnya orang sabar ya. Kecewanya orang setia dan murkanya orang yang ngisi pulsa 10.000 tapi lupa matiin data selulera, itu lebih bahaya. Murka kali, pulsa pas-pasan 10.000, data lupa dimatiin pula. Aduh, itu murka kali, bukan lagi marah, itu udah murka. Memang ya seperti itulah bagaimana kita lihat sekarang kita di sini bisa bercanda tawa, senang-senang sama teman-teman. Maka kalaupun misalnya saat ini mungkin ada teman-teman kita yang nggak bisa hadir di sini, minimal kita masih bisa lihat beritanya di Instagram atau di medsos lainnya. Adalah yang sering like postingan saya juga, makasih. Jadi bayangkan kita bisa pantau semuanya, tapi saya kadang-kadang lihat postingan dari teman-teman terutama yang wanita, banyak yang selfie lalu pasang caption di bawah abaikan muka. Jadi selfie ada nampak mukanya, tapi kok abaikan muka, yang dilihat mau dilihat apanya? Apa amal jariah? Apa iman dan takwa yang mau dilihat? Selfie ada nampak muka, ya udah ada abaikan muka. Kalau cantik nggak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan orang kan juga hati. Dan selfie kan juga tiap hari Pak Teddy juga komen di bawah gitu kan. Jadi tetap berusaha jadi ya orang yang lebih baik, karena yang cantik udah ini ya, udah lebih banyak. Jadi kalau kita hari ini tugas kita adalah bagaimana kita bermimpi sebanyak-banyaknya, tapi jangan takut untuk bermimpi, karena memang sebenarnya nggak apa-apa, namanya bermimpi cuma mimpi kan, belum tentu juga terwujud. Bahkan kalau hari ini kita merasa kita jelek, kita nggak menarik, jangan takut untuk mencintai orang lain. Nah itu dia. Kenapa? Karena sebenarnya takut itu orang yang kita cintai gitu. Karena aduh kok aku mimpi pas malah orang jelek pula nyatain cinta aku. Ya tapi ya gitulah bagaimana kita hari ini tetap hidup optimis dan jangan takut dalam melakukan sesuatu. Aduh ini kalau melakukan ini takut salah atau takut
dimarahin, gak apa-apa, lakukan aja. Hewan aja tuh ada yang hewan yang selalu benar. Hewan apa yang selalu benar tuh? Kalau makhluk yang selalu benar wanita, kan wanita nggak pernah salah ya. Tapi kalau hewan yang selalu benar, tahu ya, kucing nggak urong ya. Kucing nggak urong itu ya, dia kan nggak urong tapi correct, selalu right terus. Kucing nggak urong. Jadi bagaimana hari ini apa yang kita lakukan, mudah-mudahan bisa memberikan suatu sumbangsi untuk kita dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita dulu di sekolah, mungkin waktu masa-masa kuliah, mungkin saat guru nulis atau suruh nyatat kita malas. Jadi kadang-kadang malah kita kalau udah ada HP itu pas gurunya nyatat di sini, kita tinggal foto. Itu kita foto sebenarnya catatannya, atau kita mau jual papan tulisnya di OLX gitu. Mungkin kita dijual papan tulis biar besok gurunya nggak ngajar lagi ya. Jadi kalau memang kita bisa seperti bagaimana diajarkan Rasulullah, maka minimal dari kesehatan tadi kita sudah terjaga karena kita mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan, bukan seperti orang kafir Quraisy yang saat itu memang membantah Rasulullah. Jadi kalau kita batuk pun, kalau kita sudah mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan, mungkin kalau kita batuk bukan lagi keluar dahak, tapi sudah keluar negeri mungkin. Jadi kalau bagus mau batuk keluar negeri, mau kencing keluar negeri gitu. Jadi nggak lagi keluar dahak. Keluar dahak kan nggak mungkin. Nah jadi bayangkan hari ini yang Rasulullah ajarkan untuk kita itu adalah sesuatu yang benar, termasuk saya cerita tadi tentang kekayaan. Nah agama ini sebenarnya agama Islam, Allah menurunkan agama ini adalah untuk kita jadi punya dua pilihan. Pilihan yang Allah berikan adalah dua, yaitu kaya atau sangat kaya. Jadi tidak ada pilihan miskin. Kenapa? Karena memang dalam Al-Quran itu ada ayat wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Nah ini Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya dulu. Dan berjihadlah kamu, berjuanglah kamu dengan hartamu. Wajahidu bi amwalikum, dengan hartamu dan jiwamu. Al-Quran itu selalu berurut. Dia nggak pernah salah urutan. Allah dulu, baru Rasul. Nggak pernah Rasul dulu baru Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetap Allah dulu baru Rasul. Aqimis shalah wa atiz zakat. Tunaikan sholat, bayarkan zakat. Sholat dulu, baru bayar zakat. Artinya urutannya selalu benar. Nah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjuanglah kamu dengan hartamu dan jiwamu. Artinya apa? Harta itu jauh lebih bagus daripada jiwa, bukan lebih bagus jiwa daripada harta. Nah hari ini saya ada bawa oleh-oleh, tapi oleh-olehnya nanti kita bagi-bagi ke semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Saya ada bawa oleh-oleh ini karena nanti sebenarnya nanti dibagikan pas kitab kedua. Nah ini ada kopi, saya sudah ambil 16 ya, berarti saya sudah dulu. Nah nanti ya walaupun nggak dapat, benar cowok-cowoknya dapat lah, karena ini memang premium men coffee ya. Ini lain nih tulisan Virek. Virek, emang Virek. Nah ini untuk sebenarnya udah telat, punya malam Jumat semalam. Tapi ya untuk ya udah kosong ya, nggak lagi. Minimal untuk cowok-cowoknya dapat lah. Jadi ini kopi pria. Jadi nanti kalau memang mau lagi boleh bilang lagi, minta lagi nggak apa, ada di rumah. Jadi kemarin memang sengaja beli hadiah karena ada dirasa efeknya bagus, makanya saya beli untuk bagi-bagi juga. Gratis. Ini gratis. Ini bagi yang udah nikah nih ya. Belum nih. Sejenis 39. Tapi ini susah, jarang di sini. Saya juga jarang lihat. Memang sebenarnya saya juga kemarin pesannya online juga. Jadi karena memang lihat penjualannya di Bukalapak lumayan tinggi untuk yang ini, jadi pesan. Kemarin saya mau kasih waktu pesan pertama mau kasih ke Pak Presiden kemarin waktu
waktu yang pas ke Jakarta dulu. Cuman telat sampai karena memang pesannya pakai gosen, tapi gosennya kami perjumpaan sama beliau. Saya pesannya pagi jam 6, dia baru sampai jam 3 sore. Jadi jumpa Pak Presiden jam 9 pagi, makanya nggak sempat ini. Jadi ada beberapa juga. Bahkan bagaimana hari ini mungkin minimal ada sedikit oleh-oleh, nanti membuat bagi yang sudah berkeluarga, pastinya setelah ini mungkin istrinya akan terasa lebih cantik nanti ya. Karena cantik itu relatif sebenarnya, relatif tergantung letak kamera dan intensitas cahaya dan aplikasi untuk edit ya. Tapi jangan digunakan untuk yang apa, yang belum keluarga, jangan disalahgunakan. Jadi jangan sampai masuk neraka. Enggak, emang waktu pikir nggak apa-apa masuk neraka, yang penting hasil usaha sendiri, bukan hasil nyontek. Bayangkan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk dalam Islam itu sebenarnya memang kita dituntut agar punya harta. Begitu banyak kita disuruh berjuang dengan harta kita. Karena orang yang berjuang dengan jiwa, kita pikir kan saya berjuang dengan jiwa dan raga. Nah, jiwa dan raga bisa mungkin itu ada bawa raganya. Tapi kalau dengan jiwa gitu kan, dia bilang lautan kan kudaki, lautan kan kuseberangi, gunung kan kudaki, tapi pas malam minggu gerimis nggak datang deh. Kalau dia berkorban sampai jiwanya berkorban untuk kita pikir kan sudah luar biasa. Bahkan untuk agama, kalau kita jihad fisabilillah, itu kan luar biasa. Kita meninggal, bahkan tubuh kita hancur terjadi-jadi, itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, cukup disolatkan saja. Tapi boleh dikuburkan dengan baju yang bersimbah darah itu. Bayangkan sebegitu hebatnya orang syuhada jiwa, tapi sebenarnya tidak. Tetap lebih hebat harta, karena Allah bilang wajahidu bi amwalikum. Jadi daripada pejuang lebih bagus orang kaya. Daripada pejuang lebih bagus pengusaha. Kenapa? Karena dengan harta kita jauh bisa lebih berprestasi lagi. Hari ini kita mungkin sebentar lagi sholat Jumat. Saya kena khatib agak jauh hari ini di Masjid At-Taqwa di Jambo, Masjid Puntit, kena ke sana. Memang masih wilayah Kota semuanya, tapi jauh kena. Nah, mungkin bagi kita yang sholat Jumat, kalau kita miskin, kita masih bisa meramaikan masjid. Tapi kalau kita kaya, kita bisa bangun masjid. Berapa banyak pahala kita? Kalau kita miskin, kita ambil pedang, kita ambil senjata, kita berjuang ke Palestina. Kita mati, dapat pahala. Tapi kalau kita kaya, kita persenjatai orang-orang yang akan berjuang ke Palestina. Berapa orang yang meninggal? Semuanya pahalanya untuk kita, untuk dia dan untuk kita. Karena senjata dari kita. Kalau kita punya harta, kita akan dapat segalanya. Makanya kita wajib kaya atau kaya raya. Pilihan cuma dua, nggak boleh jadi orang miskin. Nah, Islam mengajarkan kita untuk itu. Kalau kita miskin, mungkin kita masih bisa ikut pengajian. Tapi kalau kita kaya, kita bisa mendonasikan harta kita untuk memfasilitasi pengajian. Hari ini sudah ada buah-buahan, sudah ada kue, sudah semua. Ini kan dibeli pakai uang, bukan pakai daun kan? Jadi hari ini kita beli ini pakai uang, artinya kita harus kaya. Kalau nggak, kita cuman duduk diam dengar. Ya kalau udah dikasih duit, ya dapatlah duitnya nanti. Kalau dapat kita, kalau nggak dapat ya cuma papir yang dapat ya. Jadi artinya pastinya di sini kita tidak bisa banyak beraktivitas. Tapi kalau kita punya uang, kita bisa segalanya. Makanya yang pria, yang wanita, ayo kita sekarang berusaha agar kita punya uang, agar kita punya harta. Karena inilah yang dituntut oleh Rasulullah. Kenapa? Dalam Islam ada namanya maqasid syariah. Ada 5 hal yang disuruh jaga dalam Islam, termasuk menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan. Nah, menjaga harta itu kewajiban. Makanya kalau kita punya tas lalu dirampok sama orang, kita pertahankan ini, kita dibunuh, kita mati syahid. Pahala syahid kita. Kenapa? Pertahankan harta. Maka kalau dirampok itu yang lepasin. Dirampok Honda kita, tahan sebisa kita. Wajib menjaga harta. Menjaga harta artinya apa? Hartanya ada. Kalau nggak ada harta, apa yang dijaga? Hartanya nggak ada. Nah, dalam Islam ada namanya ilmu faraid. Ilmu faraid artinya bagi warisan.
Bagi warisan artinya hartanya ada. Kalau nggak ada, apa yang mau diwariskan? Aku wariskan kepada anak cucuku berupa bon-bon hutangku dan ya kan nggak mungkin juga kan. Jadi kita tetap harus punya harta. Apalagi ada haji, ada umrah, itu wajib pakai uang pastinya. Nggak mungkin jalan kaki sekarang kan. Jadi kalau haji, bahkan itu rukun Islam, bukan hanya wajib dilakukan tapi rukun. Rukun itu sesuatu yang memang tidak boleh tidak. Contoh dalam sholat, rukunnya Fatihah. Kalau tidak baca Fatihah, tidak sah sholat. Kalau haji rukun Islam, kalau tidak haji, ya jauh sendiri. Jadi bayangkan segini wajibnya. Dan untuk yang wajib kita harus bersegera dan mengeluarkan semua kemampuan. Kalau nunggu sekarang haji berapa tahun? 15 tahun sampai 20 tahun. Dek, kalau kita mau haji segera, itu haji plus. Haji plus sekarang 120 juta paling murah. Bayangkan untuk sebuah rukun 120 juta. Ya emang Allah yang kasih harta, memang harus. Nah, artinya kita harus punya uang. Kalau nggak gimana cara haji plus? Paling kalau misalnya yang sanggup sekarang paling pijat plus. Kalau haji plus mungkin masih berat mungkin. Bayangkan semuanya itu memang harus punya harta, harus punya uang. Karena tanpa uang kita mau sedekah harus pakai uang. Kawan-kawan kita yang terdampak di Rohingya harus dibantu dengan uang. Tidak boleh dengan senyuman. Kemarin waktu saya ke masjid, saya lihat ada orang yang duduk di depan kotak amal, dia senyum. Kenapa Pak? Saya lagi sedekah, pulang lagi ada orang sini sedekah senyuman aja. Jangan ya maksudnya, karena emang kalau kita sedekah senyuman itu nggak akan bermanfaat apapun bagi masjidnya, nggak akan nambah apapun karena memang ya senyuman yang dia berikan hanya untuk kesenangan hatinya. Artinya sedekah, donor darah sedekah, senyuman sedekah, tapi yang berdaya guna. Udah pernah ya Tony? Ini kotak Doraemon. Doraemon. Nggak ada lagi hari Minggu, jadi udah kesini kotaknya. Jadi apa pro memang inilah Pak Tarno jadi memang Pak Tarno tuh nah, cuman ini jadi kosong lagi jadi apa pro nah jadi bayangkan kalau kita hari ini tidak punya uang, apa yang kita mau berikan untuk sedekah kita. Kalau kita senyum, iya kalau kita ganteng, kalau cantik. Tapi kalau kita berkaca ganteng pas dipoto udah mirip jenglot, ya itu juga bahaya juga. Jadi kameranya error, bisa jadi salahkan saja kamera karena kamera dia kan nggak bisa bantah. Jadi kadang-kadang kita buat teman kita tersenyum, bahkan sampai buat lawak, sampai buat aku rela pura-pura goblok demi bahan tertawaan teman-teman, tapi ternyata kawan-kawanku mengira aku goblok beneran gitu. Karena kita buat lawak, buat lucu, orang pikir kita bodoh betul-betul, tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi bayangkan hari ini kalau kita punya harta, kita bisa melakukan apa saja. Kita mau dapat jodoh pun, ya perempuan itu tetap ya harus cari orang laki-laki atau pria itu yang berwibawa, kan artinya bawa mobil kan? Ya pasti gitu, wibawa fiction lah minimal kan. Jadi kan baru bisa nanti kita WhatsApp sama pacar kita, ini udah makan belum gitu kan. Jadi nanti siang udah makan belum gitu. Malam juga udah makan belum, rupanya pacar kita marah, ini abang ingatin saya makan terus tapi nggak ingatin saya minum, apa tujuannya biar saya kesel lalu mati gitu. Padahal saat makan terus diingatin tapi nggak diingatin minum. Jadi jangan lupa setelah ingatin makan, ingatin minum juga. Dek,
hari ini kalau kita melihat bagaimana banyaknya amalan yang Allah perintahkan dengan harta, artinya harta itu penting. Jangan kita menganggap harta itu sesuatu racun dunia. Nah, jadi kalau lagunya Cangcuter gitu, wanita racun dunia, harta juga racun dunia. Jadi Allah ngapain kaya? Orang kaya mati, tapi orang miskin juga mati maksudnya. Raja-raja mati, semua mati. Tapi kalau kita punya harta, ada yang kita bawa minimal. Kalaupun kita meninggal, sesuatu yang kita torehkan dengan harta kita akan terus berjalan selamanya. Hari ini kita punya uang belikan Yasin. Setelah beli Yasin, tiba-tiba kita meninggal. Selama ada yang baca Yasin ini, mau kita taruh di kantor Batavia ini, mau kita taruh di masjid, selama ada yang baca, kita tetap dapat pahala. Luar biasa kan punya harta? Kalau jiwa, makanya tetap lebih mulia harta daripada jiwa. Kalau jiwa, begitu kita meninggal habis. Tapi kalau kita punya harta, kan luar biasa kan. Jadi kalau seorang suami berkorban pada istri, "Dek, ini abang berkorban supaya adik jangan kena covid, biar abang jangan kena covid, biar abang yang mati." Kita senang suami kita berkorban. Tapi lebih bagus lagi kalau dia berkorban, "Dek, abang mati, ini ada deposito abang 27 triliun." Lebih bagus, cepat aja mati abang, bisa kawin lagi. Jadi ya artinya harta tuh lebih berguna gitu. Kalau cuma punya jiwa kan, iya, Bang Ahmad sebelah rumah Depi ada jiwa kan, bisa juga kita kawin sama Bang Ahmad itu nanti. Yang penting hartanya ada. Jadi Pak, saya cinta sama abang, tapi lebih cinta sama harta abang. Karena nggak ada uang kan abang ditendang, nggak mungkin. Bayangkan sekarang kalau kita lagi masa covid ini kan juga nggak bisa banyak beraktivitas, dikit-dikit berbahan, dikit-dikit golek-golekan, dikit-dikit tiduran. Kan enak hidup kita udah kayak anak bangsawan. Cuma masalahnya kalau nggak punya uang, apa yang mau dikerjain? Kita penghasilan kurang karena memang aktivitas kita kurang. Saat kita mau lihat ke dalam pangbruranya ya kosong juga. Akhirnya apa yang mau diambil? Lagi. Kita Pak Tarno lagi ya. Jadi memang ya seperti itulah posisi Pak Tarno. Jadi kalau kita lihat bagaimana harta ya nggak kosong. Jadi kita kalau misalnya hari ini teman-teman sesama di sini ada kawan-kawan yang misalnya penghasilannya kurang, tugas kita adalah memberikan dukungan, memberikan dorongan. Jadi bahkan ada yang komplain gitu, ini katanya sesama teman harus memberikan dorongan. Tadi pas ada kawan berdiri di samping paret, saya dorong, kenapa salah gitu kan? Bagus memberikan dorongan, tapi jangan pas di samping paret juga memberikan dorongan. Diberikan dorongan kepada teman biar bisa apa, misalnya ada teman-teman yang sekarang mau saya kemarin punya apa, ada orang kan nggak cita-cita di sini terus, ada yang kepengen merubah hidup, kepengen masuk polisi atau tentara. Kemarin ada anak kawan saya, jadi beliau itu orang terkaya di Aceh atau Indonesia lah kayaknya. Beliau punya galon tebing putih. Jadi beliau itu beliau bekerja di bidang limbah. Mungkin kalau saya bilang, nah beliau ada yang kenal ada yang nggak kenal, tapi orang kaya di Simpang Cibrik, nah itu Haji Mahidin mungkin tahu. Jadi beliau tuh sekali tarik uang tuh, kalau beliau bergerak di bidang transporter B3 limbah. Jadi kalau B1 B2 kan babi pangkang, di B3 limbah. Nah ini beliau tuh kemarin tarik uang aja 115 miliar di uang segitu. 115 miliar tuh berapa kalau ditumpuk semana ya kalau jadi ya. Nah beliau itu kebetulan anak pertamanya. Jadi ini kita cerita uang juga, sedikit review bagi kita. Artinya memang uang itu bukan segalanya juga, cuman inilah kadang-kadang hal yang perlu kita pelajari juga. Beliau punya anak pertama, dan rencana anak pertama itu beliau mau masuk Akpol. Jadi anak pertama itu yang ngelola rental mobil ala berat itu. Jadi mobil dia banyak sekali itu, tapi udah kawin kebetulan. Yang cowok itu anak pertama cowok, si Mirja juga namanya. Nah dia cita-citanya mau masuk Akpol. Jadi pas hari itu dibilang mamanya,
itu udah jaga kondisi tubuh dan semuanya tinggi badan cukup semuanya. Kemarin pas dia mau tes itu tiba-tiba bilang mamanya, abang servis Honda lah, disuruh servis Honda. Nah dia pikir servis Honda, begitu servis Honda dia pergi ke bengkel, belum giliran dia karena memang banyak antrian Honda, jadi dia nunggu di samping itu, udah ditaruh di tempat naikin Honda itu, karena ada yang besi itu dia taruh itu, tapi teknisnya masih pegang Honda lain. Nah dia sambil nggak ada kerjaan, melap-lap Hondanya, diambil ini oli bekas, ditaruh di ranting. Kan wajar kan kita taruh oli bekas di ranting, karena ada yang kalau di bengkel tuh ada yang semprotan itu. Dia pegang itu, dia ambil kain lap di bengkel itu, dia lap-lap. Jadi karena rantai kan Honda berhenti, rantai kan nggak jalan, dia hidupin Honda, dia masukin gigi satu. Honda di situ udah cagak dua, Hondanya dihidupin supaya rantai berputar. Dia jalankan itu rantainya, dia semprot, habis itu dia lap-lap dengan kain itu supaya melebar, nggak meleleh. Nah pas dia lap tiba-tiba jadi tangannya nggak sengaja, tangannya masuk ke dalam gear depan. Putar, sekali putaran apa yang terjadi? Putus. Telepon mamanya, Haja Meli telepon mamanya, rupanya mamanya telepon dokter tambah di STM. Dokter tambah bilang langsung bawa ke situ. Begitu sampai sana langsung dijahit, dirawat di Sakinah. Alhamdulillah saat itu berhasil operasinya. Tapi 2 hari setelah itu dokter kan ngecek terus karena belum boleh pulang. Cek terus bau. Berarti jaringannya mati. Jaringan mati berarti nggak tersambung. Dan jaringannya mati berarti kan busuk berarti yang di atasnya busuk juga. Sebelumnya terpotong segini, tepot nih harus dipotong segini. Nah akhirnya nggak lewat Akpol. Emang bisa untuk operasi plastik ke Singapura 500 juta dan mereka ada uang banyak. Jadi cuman kata mamanya mungkin ya Allah takdirkan kamu nggak kesini. Nah akhirnya si adiknya yang cewek ini mau masuk Akpol juga di bagian IT, cuman agak pendek, diterima 160 masalah saya. Nah dia 157 saat itu. Jadi dia dilatih khusus privat oleh tentara di Rindam, berenang tiap hari. Jadi kan kadang-kadang kita yang pendek kan kepengen tinggi berenang, walaupun kadang-kadang kita maksudnya masa disuruh berenang biar tinggi, itu ubur-ubur berenang tiap hari. Tinggi enggak, lembek iya kan. Jadi setelah berenang setiap hari seperti itu, ternyata memang tidak memberikan hasil signifikan. Dia tinggi, bertambah tinggi, tapi cuman 2 cm. Jadi 157 jadi 159. Tetap kurang 1 cm. Nah setelah kurang 1 cm, ternyata kalau kita kan pikir mau urus, jadi karena uang pun ada. Tapi ternyata si anak ini begitu ditanya sama petugas tes kesehatan, Dek udah diperiksa semua, udah kata dia tadi udah diperiksa semua, ada yang kurang, ada yang bilang tinggi saya kurang 1 cm. Jadi tadi yang tempat urus dia bilang maunya jangan bilang, karena kalau bilang kan jadi ketahuan. Jadi mama pun marah, kenapa kamu bilang? Pesan mama kan harus selalu jujur. Nah dia jujur dan akhirnya dia nggak lewat. Jadi sekarang dia mengelola bisnis bapaknya. Nah hari ini bahkan beliau tadi Haja Meli pesan sama saya juga untuk doakan anaknya supaya cepat dapat jodoh. Nah bagi yang mau berjodoh dengan ya anak orang kaya segitu, kayaknya mobil di belakang rumahnya tuh 1000 biji ada. Karena dia memang juga auto 3.000 kan. Kalau nggak usah saya bilang 3.000 lah, minimal 1.000 ada. Mungkin ada 3.000. Di atas Toyota. Memang banyak kali uangnya. Sangat banyak sekali. Nah ini kalau itu yang cowoknya udah, jadi kalau yang cewek-cewek mungkin nih nggak usah nih. Tapi ada anak satu lagi baru kelas 3 SMA, kelas 2 SMA. Jadi itu masih tunggu. Dan anak ketiga. Nah yang kedua ini yang mau mencari calon pendamping
setia. Kalau ada yang bersedia nanti boleh daftar, saya kenalin. Kok mau? Ini kan kalau atau mau kenalan dulu boleh, pas jumpa boleh tanya, jika sebuah mangga dengan berat 1 kilo jatuh dari ketinggian 5 meter, maka berapakah nomor WA kamu? Jadi boleh juga. Jadi itu kalau itu kan kisah cinta mungkin akan cepat gitu, kayak jalan tol mulus ya, karena kan anak orang kaya kan nggak lain. Jadi kalau kita apa daya kita kisah cinta udah kayak jalan di naik ke Cukutian gerudak itu ciri-ciri muntah-muntah itu baru sampai, jadi susah kan. Dan kadang-kadang kan si cowok kadang-kadang sudah begitu memberi perhatian, memberi ketulusan, tapi karena si cewek juga lihat, ini nggak betul juga, emang ganteng iyalah ada sedikit, tapi uang nggak ada. Ada kira kan bilang, si cowok menyatakan, Dik, aku sebenarnya suka kamu, tapi apalah daya, aku cuman kodomo. Kodomo teman baikmu. Dia gak bisa jadi pacar ya, jadi best friend aja kodomo. Jadi bahkan kalau kadang-kadang si cewek itu mau nolak, dia akan bilang gini, maaf aku cuman maaf aku terlalu subhanallah buat kamu yang astagfirullah. Gak cocok ya kalau memang buat seperti itu. Nah, kan kalau kita hari ini punya harta, mungkin kita bisa dapat banyak hal. Itulah seperti tadi Haji Mahdi, mudah-mudahan kita juga dengan mendengar kisah ini mungkin juga bisa banyak juga beroleh, walaupun ya bukan segalanya juga. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya bukan kalau nggak ada uang. Mandungkan ya apa mau kencingnya sekarang pakai uang, sini lah yang gratis maksudnya. Di Sewu udah bayar 2.000. Jadi kalau misalnya kita hari ini nggak ada uang, ya kadang-kadang ya gitu. Kalau kita nggak punya pasangan, jadi untuk yang masih sendiri tetap semangat, masih ada yang setia menunggumu. Minimal malaikat Israel nunggu. Nah, jadi kalau hari ini kita lihat kisah cinta yang sukses, yang keren, mungkin kalau kita lihat tuh ada di banyak di sinetron Indonesia. Kalau di tapi di sinetron Azab itu ngeri juga, maksudnya kita lihat seorang suami menyakiti istrinya, bahkan parah kali dipukul, tapi yang gawatnya di situ ada kameramen. Kenapa kameramen nggak bantu gitu saat itu? Dia orang dipukulin, mereka dibantu. Mereka kameramennya tetap ada di situ dulu. Mereka dia, Pak jangan berbuat kekerasan. Jadi kalau ada istri-istri pun yang bisa bersikap baik dalam sinetron, itu karena kenapa? Tingkahnya bagus, karena dibayar ya. Ya, jadi kalau mau istri kita baik, ya bagus ya bayar. Ya. Kalau enggak ya ada bagus lah ada. Dek, bagaimana hari ini saat kita diberikan Allah perintah untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan harta, itu artinya kita harus kaya, terutama bagi yang laki-laki. Jadi laki-laki ini memang tugasnya untuk bertanggung jawab, memberi nafkah, memberi harta kepada istri. Jadi kalau hari ini ada perempuan yang bekerja, ini bukan kewajiban, bukan juga sunat, boleh-boleh saja, tidak disuruh juga tidak dilarang. Artinya jangan seorang suami, seorang pria bergantung kepada wanita. Jangan sampai nanti kadang-kadang udah adik saya mau tidur di rumah, kamu yang cari uang. Jangan mau dapat suami seperti itu. Jadi kalau kalian pun cari uang, tetap tugas suami. Uang kalian untuk kalian, uang suami untuk kalian juga. Jadi memang pastikan tugas istri untuk habisin uang suami, kan? Memang seperti itu. Kalau nggak kita habisin, siapa akan dihabisin sama wanita lain? Pasti. Jadi tetap harus habisin uang suami. Kalau seorang wanita tidak menghabiskan uang suami, ya jadi pelakor sekarang. Ya, emang seperti itu. Apalagi itu laki yang nggak tahu diri tadi.
itu emang nggak tahu diri, makanya kan saya nggak suka sama laki-laki sampai sekarang. Itu laki-laki emang nggak tahu diri. Gawat laki-laki. Saya suka sama perempuan aja. Jadi hari ini kita lihat seorang laki-laki kadang-kadang pas dia mau ngambil kredit Honda gitu. Honda tapi mereknya Fiction, padahal Fiction Yamaha seharusnya bukan Honda. Honda kok mereknya Fiction. Yamaha kan selalu di depan. Dia kalau Honda masuk ke dalam, Yamaha di depan gitu, di teras depan gitu. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki pas mau beli Honda Fiction lalu mau ambil kredit, dia bilang, "Dek, ini cicilannya sebulan 1 juta, kita bagi 2 ya. Jadi saya nanti bayar 500, kamu bayar 500." Itu jangan mau. Itu tanggung jawab dia. Jangan sampai dia misalnya bilang, "Oh, saya nih akan cari uang 500.000 nih jadi muge," tadi kan, muge 1 jiwa 2 raga, taruh dia raga angkut di belakang Honda Fiction, jualan. Pas musim bau rambut, jualan bau rambut. Pas musim bau duku, jualan bau duku, jualan musim bau drin, berkat bau drin, walaupun mau yang ngenduk atau dengan cerapeh. Ini pasti ya, itu wajar dia cari uang, dan itu 1 juta cari uang. Jangan minta di kita, jangan minta, "Dek, kah satu merah Pak, Juda Rukaya, Pak Juda Aisyah satu merah, minta peng untuk bayar," jangan mau. Jadi itu tugas suami, karena rumah tangga itu konsepnya memang gitu. Rumah tangga konsepnya ya workshop. Jadi suami yang work, istri yang shop, memang seperti itu. Jadi iya, jadi memang tugas suami itu dari dulu itu suami. Kalau kita lihat masa di zaman purba dulu, suami itu tugasnya berat kali, berburu, memanjat, menombak, berlari, mengejar, menerjang, menerkam, mendaki gunung, menuruni lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang kan. Jadi begitu banyak tugas laki-laki untuk cari uang. Nah, jadi kalau sekarang kita laki-laki yang lika-liku laki-laki tak laku-laku, memang hari ini cari uang berat sekali, artinya susah sekali. Kalau dulu kita harus menombak, melompat, menerjang untuk dapat uang. Sekarang stres-stres dikit ya gila. Kalau ada capek sedikit ya biasa, jangan terlalu dibawa susah. Sakit sedikit nggak apa-apa, tetap kerja. Karena laki-laki memang harus prinsip laki-laki sejati itu sedikit bicara banyak transfer. Jadi dia memang kayak gitu laki-laki sejati. Jadi bukan banyak bekerja, banyak transfer. Nggak banyak bekerja nggak apa juga, yang penting banyak transfernya. Jadi laki-laki sejati sedikit bicara banyak transfer. Karena laki-laki itu harus bertanggung jawab terhadap wanita-wanita semuanya. Mamanya udah meninggal, bapaknya ya kasih nafkah anaknya. Kalau anak laki-laki dinafkahi hanya sampai akil balik. Kita punya anak laki-laki akil balik umur 12 tahun, 13 tahun dia sudah mimpi basah, nggak wajib nafkah lagi. Kak minta bawa tidong dilek, selesai. Jadi kita nggak perlu lagi kasih uang. Kita pengen. Tapi anak perempuan batas wajib nafkah sampai menikah. Kalau kita menikah umur sampai 34, sampai umur 38 wajib bapak kita kasih nafkah. Setelah menikah lalu cerai, kita nggak punya kasih nafkah. Ada abang kita, adik kita wajib kasih nafkah kita. Artinya wanita itu memang dinafkahi, bukan mencari nafkah. Jadi hari ini fungsi wanita itu sebagai tulang rusuk, bukan tulang punggung. Jangan sampai wanita yang cari uang. Nah, tugas laki-laki lah yang sekarang bagaimana mencari nafkah dengan giat, mencari nafkah dengan semangat, biar kita bisa tetap jadi bisa memberi nafkah kepada anak istri kita. Jadi jangan sampai tadi kan kebutuhan wanita shopping. Itu wanita kalau mau shopping jangan dilarang. Dan kalau dilarang perang dunia ketiga. Kalau punya istri lalu istri kita mau belanja jangan dilarang, tapi diarahkan. Bilang aja, "Dik, apa nggak mau belanja?" Boleh. Tapi jangan mahal ya, dari yang murah-murah sedikit. Nah, wanita itu memang akan cepat tergoda dengan 2 hal. Jadi kalau laki-laki dia akan deg-degan, akan merasa hatinya berdegup kencang itu pada 2 saat. Kalau laki-laki hanya akan berdegup kencang jantungnya pada saat 2 hal. Yang pertama pada saat jatuh cinta, jadi hatinya berdegup kencang pada saat jatuh cinta. Yang kedua pada saat jatuh tempo.
Dek, kok jatuh tempo tuh menakutkan sekali. Orang Indonesia tuh paling takut sama ya cicilan, tagihan itu paling takut. Jadi makanya dia berdegup pada saat jatuh cinta dan jatuh tempo. Memang jatuh tempo menakutkan sekali. Orang Indonesia paling takut sama cicilan, paling takut sama tagihan. Betul apa enggak? Sama teror nggak takut. Ada bom, ada orang tembak, ada orang ketabrak, bingung tembak itu siapa yang kena? Siapa kena? Kita nggak takut jalong menang. Kita nggak takut sama teror, kita nggak takut sama bom. Sama badai kita nggak takut. Kenapa? Badai pasti berlalu, tapi tagihan belum tentu. Tagihan belum tentu. Ada yang orang meninggal masih ada cicilannya. Jadi tagihan tetap ditakutkan sama orang cowok. Cowok itu paling takut jatuh tempo. Nah, cewek beda lagi. Cewek itu berdegup kencang jantungnya ketika mendengar dua kata-kata. Kata-kata pertama, I love you. Saat cewek mendengar kata-kata I love you itu pasti aduh. Ya, pasti terasa tak kawan orang. Nah, satu lagi, cewek itu akan berdegup saat mendengar kata-kata diskon 50%. Itu padahal harga udah dinaikin, tapi pas dikasih diskon, aduh, kalau nggak dapat pasti nggak enak. Nah, jadi memang pada harganya sama aja. Tapi begitulah. Wanita memang kodratnya untuk belanja dan pria kodratnya memberi uang belanja. Dan kita lihat gaya belanja pria dan wanita memang beda. Misalnya, kalau si laki-laki mau belanja, dia pergi ke Los misalnya, lalu mau beli kaos kaki. Dia katanya orang, bang, gimana lah yang jual kaos kaki? Oh, di sana. Dia akan jalan lurus ke tempat orang jual kaos kaki, beli berapa bang kaos kaki? 20.000. Dia kasih uang, dia pulang. Kalau perempuan, enggak. Bang, di mana jual kaos kaki? Oh iya, di sana. Tapi dia tawaf dulu, mutar-mutar dulu, keliling-keliling dulu, mutar dulu. Habis itu melontar, bukan hanya tawaf, melontar uang di sini, melontar uang di sana, melontar uang di mana-mana, melontar dan akhirnya target beli kaos kaki, belinya banyak kali. Bang, ya pel di rumah ada rusak, ini sapu juga ada rusak, ini kain ini juga perlu, ini baju juga perlu nih si adik. Ntar lagi hari raya, entah kapan hari raya, udah beli baju sekarang. Jadi memang wanita itu hobi belanja. Jadi tugas kita nggak bisa di rem, cuman cukup diarahkan, dikendalikan. Bagi yang punya uang, sekarang gunakan untuk mempersenang istri. Karena istri itu cantik kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya, ya bukan ada cantiknya. Sekarang bedaknya berapa? Mahal sekali udah bedak sekarang. Eyeshadow, maskara, tak apa namanya. Jadi kalau kita cuma pakai masker ini, perempuan ada masker bengkoang lagi namanya. Adalah. Jadi beda memang perawatannya. Kalau kita sekarang pas istri minta bedak, bang minta duit beli bedak. Alah tuh ada tepung sajiku, pakai. Kalau istri kita pakai tepung sajiku, cantik enggak, kriuk iya. Jadi akan kriuk istri, karena tepung sajiku. Jadi pastikan lihat istri kita tuh nyaman di rumah, kan harus seperti itu. Bagaimana biar istri kita nyaman maksudnya. Jadi dia akan tetap harus ya bisa kipas-kipas. Santai sih kipas ya. Ya kalau panas kan itu istri, jadi bisa kipas-kipas. Karena memang nyaman posisinya. Tapi kalau misalnya istri kita nggak nyaman, uang belanja nggak cukup, pasti buka kipasnya. Kipasnya rusak maksudnya, karena memang nggak nyaman. Kipasnya hanya rusak seperti ini karena memang kipas ini nggak bisa dipakai karena kipasnya rusak. Saat kita nggak nyaman, saat malam minggu aja kita yang saat ini belum kawin, malam minggu itu kita nggak bisa keluar rumah, paling diajak muter-muter sama kipas angin gitu ya. Kipas angin mutar kiri kanan, kita akan seperti itu karena nggak nyaman, karena nggak punya uang. Kalau kita punya uang, jadi nyaman bisa kipas kipas. Jadi kan bisa kipas-kipas aja biar bisa seperti ini. Bagaimana kita tetap nyaman dengan kondisi apapun, dan tugas kita bagaimana membuat istri kita nyaman. Karena memang agama itu memerintahkan kita untuk memiliki harta dan harta dan harta. Karena harta inilah yang membuat kita bisa punya banyak hal di dunia. Nah, jadi kalau misalnya
kita udah mulai bosan atau ngantuk, kita akan buat sedikit game untuk bisa bagi-bagi uang ini. Bisa ambil kertas barang 4 lembar boleh. Boleh, apa aja boleh. Ya. 4 lembar, ambil aja bagi 2 kertasnya, robek 2, keempat-empatnya. Iya, buat game. Jadi kita buat game sedikit biar seru, maksudnya biar ada permainan sebelum kita masuk ke permainan. Oh, ganti nomor Ustaz Surya Dharma. Udah ada pulpen 1. Itu batuk masih keluar daerah, bukan keluar negeri ya. Kalau udah keluar negeri itu keren. Nah, jadi kita bagi 2 kelompok. Cewek-cewek pegang 4 lembar, 4 lembar lagi serahkan ke cowok. Jadi adik, ya cewek-cewek bagi 4 lembar boleh cowok. Iya. Oke, silakan boleh ke siapa saja. Apa orang? Oke. Dah. Nah, sekarang tugasnya kita ada kata-kata bersyarat. Jadi kata-kata bersyarat kalau dalam Al-Quran yaitu in dan fa. Jika ini maka begini, jika ini maka begini. Jadi kita main permainan game jika maka. Jadi game jika maka, siapa yang memilih jadi jika, apa cowoknya, apa ceweknya? Satu pihak jika, satu pihak maka. Maka, mau pilih maka? Oke, ini jika. Nah, jadi tugasnya si cewek dengan pulpen tadi tulis aja masing-masing, jangan sama, jangan nyontek juga karena emang ini bukan untuk nyontek-nyontekan, tapi yang ini yang ikut serta dalam game ini dapat hadiah. Yang nggak dapat boleh nanti minta balian sama yang dapat karena memang tadi dipilih acak ya. Jadi dalam game ya boleh bagi-bagi pulpennya. Yang perempuan silahkan tulis jika apa saja boleh. Jika saya kaya, jika saya punya jodoh, jika saya kawin, jika saya punya anak, jika saya jadi direktur Batavia, jika saya jadi istrinya